Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas kelompok kami dari kelompok 16 yang berjudul evaluasi usaha. Yang pertama itu ada A. Fungsi laba. Tujuan perusahaan secara umum: meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu dengan mengadakan beberapa perubahan terhadap unsur-unsur rumusan dari laba itu sendiri. Kemudian, menaikkan laba usaha secara optimal, efektif, dan efisien. Secara optimal, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan atau omset, mengurangi biaya pemerhatian perputaran persediaan. Secara efektif, menentukan tujuan, mengembangkan dan mengumpulkan ide untuk inovasi dan menentukan target pasar. Kemudian efisien, salah satunya yaitu memaksimalkan layanan pelanggan melalui media sosial, menciptakan lingkungan usaha yang bersahabat, dan memanfaatkan teknologi pembiayaan secara digital. B. Efisiensi manajemen. Perusahaan harus dapat mempertahankan dan memacu peningkatan kinerjanya supaya perusahaan dapat terus terjaga kelangsungan hidupnya. Hartanto pada tahun 1984 mengarti pentingkan laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Banyak perusahaan gagal untuk mencapai tujuan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan personalia manajemen. C. Laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan secara lengkap, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan dan jenis-jenis kekayaan, kewajiban-kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Komponen laporan keuangan Hartanto 1984. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal posisi pasifa, antara lain aktiva lancar seperti kas, bank, deposito berjangka, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan pada suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, utang, dan modal. Aktiva adalah semua kekayaan milik perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Nama lain dari aktiva adalah harta. Utang merupakan semua kewajiban perusahaan pada pihak ketiga yang belum dipenuhi. Utang juga merupakan sebuah sumber dana untuk modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Bentuk neraca. Secara umum, bentuk neraca dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk skontro, bentuk vertikal, dan bentuk neraca, yang disesuaikan dengan posisi keuangan perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi. Bentuk dari laporan laba rugi yang biasa digunakan adalah bentuk single step dan bentuk multi step. Selanjutnya, hubungan neraca dengan laporan laba rugi.
E. Analisis laporan keuangan. Ada yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Metode dan teknik analisa yang biasa digunakan dalam menganalisa laporan keuangan adalah perbandingan laporan keuangan, tren atau tendensi, posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, laporan dengan persentase per komponen, analisa perbandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva, utang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan perubahan modal kerja. Laporan perubahan modal kerja dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, analisa tentang perubahan dalam modal kerja. Dan yang kedua adalah analisa tentang sumber atau sebab-sebab terjadinya perubahan dalam modal kerja. Laporan arus uang kas. Tujuan dari laporan ini adalah memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja. Analisa rasio. Analisa rasio adalah metode analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan terhadap data kuantitatif dalam neraca dan laporan laba rugi. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.